banget di PC. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas Habib. Eh, Al-Habib Alwi Asegaf sudah hadir. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, mari kita tanpa berlama-lama, kalian juga udah siap buat mendengarkan kajian dari Al-Habib Alwi Asegaf pada malam hari ini. Kepada Al-Habib Alwi Asegaf, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib. Alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di dalam sebuah kajian yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya berharap yang hadir di sini semuanya tetap diberikan semangat, sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berkumpul tempat ini tiada lain karena bukti semangatnya kita untuk belajar ilmu. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada pengikutnya beliau. Alhamdulillah, ala kulli hal, hari ini kita dalam tema apa ya kira-kira? Afwan, karena tadi Pak Syarif belum beritahu saya ya, adminnya Afwan, tema hari ini apa ya kira-kira? Assalamualaikum. Baik, taruhlah. Ya Alhamdulillah, wah, intinya tentang Nabi aja lah ya, biar nambah rasa cinta kita sama Rasulullah ya. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul tiada lain dalam rangka untuk belajar. Pertama, kita niatkan dulu hari ini, niat kita dalam majelis ini, kita memohon kepada Allah. Yang pertama-tama ingin menggapai daripada rahmat Allah, ingin menggapai yang namanya pintu keberkahan di dalam ilmu. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua. Satu ilmu yang bisa membawa kita kepada manfaat, artinya ketika seseorang itu mendengarkan ilmu, memahami sebuah ilmu itu, terus juga artinya orang itu mencatat apa yang menjadi untuk dia itu menjadi sebuah ilmu yang berkah dan itu ilmu diamalkan. Jadi kalau ada hal kebaikan, ada ilmu yang kita dengarkan, yang kita dengarkan dan disampaikan oleh orang lain dan itu ilmu yang bagus buat kita, manfaat bagi kita, maka di situ adalah ilmu yang menjadi berkah dan kita mengamalkannya. Lalu ada yang dua, ada satu lagi ilmu. Ilmu yang kalau kita dengar tetapi kita tidak mencatat, kadang-kadang kita juga menjadi lupa dan tentunya apa namanya ilmu itu kita nggak amalin, itu bagaikan sebuah kata ulama ini ya kata apa pepatah Arab itu bagaikan sebuah pohon yang nggak berbuah. Jadi pohon ini berbuah tapi pohonnya pohon pohon buah tapi dia nggak berbuah gitu. Jadi itu kan nggak apa ya nggak ngasilin apa-apa jadinya. Nah itu dia. Jadi ada dua ilmu, satu ilmu yang bermanfaat, satu lagi ilmu yang tadinya bermanfaat tapi nggak diamalin jadi nggak bermanfaat bagi dia. Baik, ini tema kita pada hari ini. Baik, sebentar saya buka dulu. Hadapi tantangan di era milenial dengan menerapkan sifat Rasul. Masya Allah.
Masya Allah, zaman sekarang ini tantangannya banyak, apalagi buat anak-anak muda ya. Era milenial, Gen Z, Gen Alpha, Masya Allah. Ya, yang milenial begini, yang Gen Z begini, yang Gen Alpha juga, wah beda sendiri ya. Jadi emang luar biasa. Apalagi buat kita juga tantangan buat diri-diri kita untuk membentengi diri kita. Apalagi kan sekarang zamannya penuh dengan fitnah, lalu juga maksiat sudah terang-terangan. Kalau kita buka sosial media di mana-mana udah bisa terang-terangan dan itu kan sebuah hal yang harus kita jaga di diri kita untuk menghindari itu semua. Nah, ini dia. Jadi bagaimana caranya? Kita mulai bismillah bagaimana caranya untuk menghadapi daripada tantangan di era milenial dengan menerapkan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertama-tama kita membahas dulu bagaimana sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang bisa dikatakan manusia paling terbaik, manusia yang dijadikan oleh diri kita adalah sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Apapun di dalam diri Nabi Muhammad adalah sesuatu kebaikan. Apapun yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebaikan. Dan itu menjadi contoh. Dan Nabi Muhammad ini berbeda dengan manusia yang lain. Jadi nggak bisa disamakan dengan manusia yang mungkin di zaman sekarang ini. Udah kita lihat di zaman sekarang nih ada satu orang, wow dia bagus nih, hebat budi pekertinya, oh dia sopan santun, oh dia begini, tapi tetap nggak bisa dibandingin dengan Nabi. Karena dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini bukan hanya saja dipuji oleh manusia. Kalau kita berbuat kebaikan di muka bumi ini sekarang-sekarang, kalau kita bagus budi pekerti kita, maka kita dipuji sama manusia. Tapi Nabi Muhammad lain dengan kita. Nabi Muhammad ini bukan dipuji oleh Allah, bukan hanya dipuji saja oleh manusia, melainkan dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang mulia dan salah satu pujiannya itu yang sebagaimana kita tahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad itu berada di atas budi pekerti, akhlak yang tinggi, yang mulia, yang agung. Maka subhanallah ini luar biasa. Nabi SAW sifat-sifatnya luar biasa. Nabi itu orangnya penyayang. Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Orangnya itu tawadhu. Nabi Muhammad orangnya itu nggak pernah nyakitin hati orang lain. Nabi Muhammad memperhatikan perasaan orang lain. Bahkan memperhatikan keadaan kita ini umatnya. Walaupun kita bukan keluarga Nabi SAW. Walaupun kita bukan orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya nggak pernah bertemu dengan Nabi. Tetapi Nabi menyayangi kita semua. Nabi merindukan kita semua. Bahkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah pernah dengan sahabatnya pada saat itu, Rasulullah berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, saya ini rindu dengan saudara-saudara saya. Wahai sahabat, saya ini rindu dengan saudara-saudara saya." Rasulullah mengatakan itu. Dan sahabat pada bingung, "Ya Rasulullah, kok kau bilang engkau rindu dengan saudara-saudaramu? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu juga ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Anta ashabi wa hum ikhwani." Kamu ini sahabat saya, tapi mereka adalah saudara-saudaraku. Siapa ini saudara-saudaranya Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat ini bukan umat yang hanya saja yang bukan pada saat itu ada di zaman Rasulullah, melainkan sampai sekarang ini semua kita berkumpul dalam kajian ini, kita hadir dalam acara ini tiada lain kita ini dalam apa? Kita ini sebagai yaitu peran kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bahas sama-sama bagaimana menerapkan sifat-sifatnya Rasulullah di dalam kehidupan kita. Satu, tentang akhlak. Akhlak ini adalah sumber. Akhlak itu adalah akar dari kehidupan kita. Jadi apapun dalam kehidupan kita, kita pengen sukses, pengen baik, pengen enak di kehidupan kita, pengen dilancarkan, pengen dimudahkan. Pertama di dalam hidup kita yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita. Karena akhlak ini luas maknanya. Bukan hanya sekedar akhlak kita dengan manusia saja, melainkan ada juga akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, ada juga akhlak kita kepada ibadah-ibadahnya kita. Ya, kalau kita mau bahas akhlak kita kepada Allah, contohnya apa sih? Ini ada di dalam kitab Khuluquna. Ya, kitab Khuluquna yang dimana di situ dijelaskan seorang hamba, akhlak kita kepada Allah itu ketika seorang hamba itu dia di dalam hati ditanamin dalam dirinya. Bahwasanya apa?
Allah Subhanahu wa taala lagi merhatiin dia dimanapun dia berada. Artinya nih kita yakin dalam hati kita, kita tanam ini dalam hati kita, oh ini Allah lagi merhatiin kita, lagi ngawasin kita. Itu akhlak kita sama Allah. Lalu apa? Sholatnya kita. Ketika kita sholat nih, kita khusyuk apa enggak nih? Kan kalau kita khusyuk, artinya kita benar-benar sholat. Kita fokus benar-benar tuh. Kita benar-benar bukan cuma menggugurkan kewajiban kita, tetapi memang kita lagi butuh sama Allah. Kan beda tuh ya. Jadi orang yang sholat itu beda. Ada dia yang satu menggugurkan kewajiban aja, ada yang satunya lagi, dia benar-benar merasa butuh sama Allah. Sehingga dia sholat, beribadah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat, pengen apa namanya meminta, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ada dua ya. Lalu ini dia tadi. Kita kembali ke dalam tema tadi yaitu satu akhlak. Ya tadi akhlak khuluquna kita khuluquna ma Allah, akhlak kita sama Allah. Ya, tadi udah dibahas ya, akhlak kita sama Allah, lalu akhlak kita dalam ibadah-ibadahnya kita, apakah ibadah-ibadahnya kita baik apa enggak selama ini. Rasulullah mencintai orang-orang yang dia dekat dengan Allah, dan di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini dia udah jelas ayatnya untuk kita semua. Kalau kita mengikuti Nabi, udah dapat apalagi dapat cintanya Allah. Kita ngikutin Nabi, kita dapat cintanya Allah, dapat cintanya Rasulullah. Ya, baik satu tadi akhlak kita sama Allah, akhlak kita nanti juga bakal kita bahas lagi. Dan tentu akhlak tadi saya kembali lagi, akhlak adalah tadi sumber dan tentunya akar dari kehidupan kita. Akhlak kita sama orang tua. Gimana tiap harinya kita sama orang tua? Apakah benar kita tiap hari dekat sama orang tua kita? Apakah betul perkataan-perkataan kita udah baik sama orang tua kita? Apakah benar apa yang kita bicara ini nyakitin ke hati-hati mereka? Ya, jangan sampai nih, hati-hati, harus dijaga. Ini akhlak. Karena Nabi SAW ini akhlaknya tadi meliputi semua. Nggak cuma kepada apa namanya, nggak cuma kepada yang sesama umur aja, tetapi juga kepada orang tua, kepada anak kecil. Ini akhlaknya Nabi luas. Baik. Lalu kita perhatikan lagi akhlaknya Nabi SAW. Akhlaknya Nabi SAW pernah dicaci, dimaki sama orang buta. Ini kisah yang masyhur. Tapi Nabi Muhammad gak bales. Nabi Muhammad buktikan dengan akhlak. Nabi Muhammad kasih itu makanan kepada orang yang buta. Disuapin sama Nabi, disuapin sama Nabi. Mungkin kalau kita yang ada di situ kita nggak bakal mau. Tapi Nabi SAW beda. Nabi Muhammad dengan akhlak. Walaupun orang caci, orang maki, orang fitnah. Nabi buktikan dengan akhlak. Bukan Nabi bantah, bukan Nabi seperti ini. Enggak. Nabi Muhammad bantahnya dengan apa? Dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik. Sehingga orang yang tadinya benci sama Rasulullah, tadinya ada orang yang nggak suka sama Rasulullah karena nggak mengenal Rasulullah, ketika melihat Rasulullah dengan budi pekertinya yang baik, dengan akhlaknya yang luar biasa, yang azim, yang agung, yang mulia, maka orang tersebut jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut lagi akhlaknya Nabi. Nabi itu orangnya tawadhu, orangnya rendah hati kepada siapapun. Mau dia seumuran, mau dia yang lebih besar daripada kita, mau dia yang lebih muda dari kita, tawadhu, rendah hati. Karena itu kalau kita belajar di dalam bab, kalau kita ingin melihat bagaimana cara berjalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kalau berjalan itu menunduk, menunduk itu dia. So, Rasulullah kalau jalan begitu menunduk, menunduk itu dalam artian beliau itu memang tawadhu, menunjukkan rasa rendah hatinya beliau ini rendah. Padahal beliau ini Sayyidul Anbiya loh. Beliau ini adalah pemimpinnya para nabi. Ya, dari 124.000 nabi, ini jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui itu ada 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Dari semua nabi ini, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Wa khatamun nabi, penutup para nabi. Tapi beliau nggak mau sombong, beliau tetap rendah hati. Bahkan beliau di dalam akhir hayatnya beliau, ketika beliau ingin meninggal dunia itu beliau tetap yang namanya memperhatikan umatnya beliau. Sebagaimana yang kita tahu kisah masyhurnya beliau ketika beliau meninggal dunia, yang ditanya itu bukan keluarganya. Yang ditanya bukan sahabatnya, tapi ditanya umatnya. Mana umatku, umatku, umat. Ini rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu Nabi orangnya gimana lagi? Orang Nabi itu orangnya dia sabar. Ya, makanya ada salah satu hadis Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Kalau kita nggak marah,
maka kita bakal dapat yang namanya syurga. Nah, itu dia. Nabi itu orangnya dia sabar. Ada kalanya beliau itu tegas. Ya, di dalam sebuah peperangan beliau orang yang tegas. Tegas tapi juga jelas ya. Dan beliau juga orang yang pemberani. Di dalam beberapa peperangan beliau selalu di depan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini eh, kalau beliau itu sedang marah itu marahnya lain. Marahnya itu karena beliau ingin menegakkan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, jadi beliau itu memang tegas di dalam syariat. Ya, sama seperti sahabat beliau Sayyidina Umar bin Khattab, lalu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, orang-orang yang tegas di dalam menegakkan syariat dan juga membuktikan dan juga menetapkan mana yang hak, mana yang batil. Baik. Lanjut lagi, Nabi SAW itu orangnya gimana lagi yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita. Nabi Muhammad itu orangnya sering nyenengin hati orang lain. Pasti nyenengin hati orang lain. Di dalam satu hadis Nabi SAW, dalam salah satu riwayat sahabat pada saat itu sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat yang namanya senyuman lebih indah daripada senyumannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini memang orang yang selalu tersenyum. Dan kalau beliau tersenyum itu beliau tampak di giginya beliau itu bersinar. Jadi kalau kita belajar lagi dalam ciri-ciri fisik indah Nabi SAW ketika beliau senyum itu dari giginya beliau itu yang sedikit renggang di tengah ini terpancar sinar yang luar biasa, cahaya yang luar biasa sehingga sahabat senang ngelihat senyumnya Nabi. Ketika ada sahabat yang lihat senyumnya Nabi, mereka jadi senyum ngikutin Nabi SAW dan itu memang dianjurkan oleh Nabi agar kita selalu senyum. Lalu apalagi Nabi SAW, Nabi Muhammad memperhatikan perasaan hati orang lain. Nah, Nabi Muhammad memperhatikan perasaan hati orang lain. Ya, jadi eranya milenial kan sekarang lagi zamannya bercanda-bercanda. Kita kalau lagi ngumpul, nongkrong sama teman-teman, pasti kan kita bercanda. Ya, kadang ada yang bercanda satu dengan yang lain, ada yang kayak begini, ada yang begitu, ada yang prank, ada yang apa dan seterusnya. Ya, bercanda boleh. Nabi SAW orangnya suka bercanda gitu. Tapi bercandanya Nabi juga berbeda. Nabi Muhammad bercandanya yang hak, yang betul. Bercandanya juga yang sehat. Bukan seperti kita di zaman sekarang. Kadang kalau anak muda lagi ngumpul, waduh ada aja omongannya kan kemana-mana. Terus ditambah lagi perkataan-perkataan toksiknya juga suka keluar kadang-kadang. Kata-kata yang nggak baik, afwan, kata-kata yang kotor yang semestinya kita tuh nggak perlu untuk berkata-kata seperti itu karena Nabi nggak mengajarkan kita seperti itu gitu ya itu hati-hati. Jadi, Nabi SAW itu orang yang memperhatikan perasaan orang lain. Kalau bercanda memperhatikan perasaan orang lain. Bercanda boleh. Nabi bercanda dengan yang hak, yang benar. Artinya kalau bercanda nggak boleh nyakitin hati orang lain, nggak boleh ngejatohin orang lain, jatohin dia dibandingkan dengan kita, nggak boleh mandang kasta, ya mau dia apa misalkan dia apa dan segala macam dia lebih inilah lebih ini dari kita lah enggak kita nggak boleh mandang kasta. Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Nah itu Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad lagi mengajarkan kita tentang sifatnya Nabi SAW itu orangnya yang rajin. Nah di zamannya beliau remaja itu kalau kita baca sirah Nabi SAW itu ketika beliau masih muda itu beliau itu orang yang paling etos, orang yang paling rajin dalam bekerja. Ya, jadi Nabi Muhammad juga orangnya bekerja. Ketika muda dari kecil beliau itu sudah bekerja. Beliau itu mengembala kambing profesinya. Jadi beliau memang udah belajar tuh jadi kalau bahasa zaman sekarang kita itu bahasanya businessman. Beliau tuh belajar dari masa mudanya. Oh begini, ikutin pamannya beliau. Emang dari zaman ayahnya beliau Sayyidina Abdullah walaupun Nabi nggak pernah bertemu dengan Sayyidina Abdullah tapi Sayyidina Abdullah ini memang orang yang pengusaha juga dari kota ke kota dari tempat ke tempat ini juga seorang pengusaha dan Nabi SAW juga adalah seorang pengusaha muda dan ketika umur beliau itu pada saat sudah cukup dewasa maka beliau itu rajin dan sangat rajin beliau juga sempat bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah ya jadi Nabi SAW itu sudah pernah bekerja pada Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Khadijah ini ngelihat Nabi. Nabi ini orangnya rajin, baik, budi pekertinya baik, segala macam. Dan Sayyidatuna Khadijah ini punya ketertarikan kepada Islam, akhirnya masuk ke dalam Islam lalu jatuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyukai Rasulullah. Oh, Rasulullah ini orangnya begini, baik, diperhatikan oleh Sayyidatuna Khadijah sehingga akhirnya jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi Nabi Muhammad rajin,
Nah, gimana nih milenial zaman sekarang? Jangan males. Ayo, semangat. Ya, kita hadapin ini semua. Jangan kita ragu-ragu. Jangan kita berputus asa. Karena Allah Ta'ala telah berjanji kepada kita. Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran sudah menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan memberikan ujian yang yang Allah Ta'ala akan memberikan, tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas seorang hambanya. Jadi Allah Ta'ala tuh tahu. Allah Ta'ala kasih kita ujian. Pasti kita bisa ngelewatin. Kalau kita kuat, kalau kita bersabar, pasti kita bisa lewatin. Itu dalam ayat Al-Quran. Ya, jadi kita sama-sama ayo kita lewatin tantangan-tantangan ini. Seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW lagi lanjut lagi tentang sifatnya Rasul. Sifatnya Rasul masih banyak lagi. Kalau kita mau bahas, mungkin harus ada puluhan-puluhan kajian ya. Karena Nabi SAW itu dari kecilnya aja udah mulia, gimana udah dewasanya beliau. Ya, kita singkat aja. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW melanjutannya lagi? Beliau ini salah seorang yang orang yang tadi memperhatikan perasaan orang lain. Pernah suatu ketika Rasulullah itu datangi oleh malaikat. Ya, Nabi SAW itu pernah enggak Nabi SAW pernah pada saat itu datangi oleh orang miskin. Orang miskin ini datang kepada Nabi memberikan hadiah. Ya, jadi orang-orang zaman dulu itu karena jatuh cinta, karena senang sama Nabi, mereka itu memberikan hadiah kepada Rasulullah. Pengen kalau ada makanan dicicipin sama Rasulullah, kalau ada sesuatu dipakai sama Rasulullah. Nah, salah satunya dulu ada orang miskin yang datang kepada Rasulullah, itu memberikan satu mangkuk buah anggur. Tamam? Satu mangkuk buah anggur. Jadi satu mangkuk tuh isinya buah anggur semua. Dan dimakan sama Rasulullah. Dimakan satu suap, dua suap, tiga suap sampai satu mangkuk itu yang isinya anggur semua habis. Ya, jadi habis semua. Di samping Nabi itu ada sahabat. Nah, ini orang miskin pamit pulang. Sahabat pada bingung, ya Rasulullah, ini engkau Masya Allah, engkau habisin satu mangkuk itu kok nggak bagi-bagi sama kami di sebelah kami, di sebelah engkau ini ya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini lahap luar biasa makan. Sahabat ini istilahnya bisa dibilang pengen juga. Kenapa Rasulullah nggak bagi kepada sahabat? Nah, Rasulullah menjawab, sahabat kamu lihat. Tadi ketika aku makan satu mangkuk isinya anggur itu semua, aku makan dengan lahap, aku habiskan itu satu mangkuk. Kamu lihat reaksi, kamu lihat wajah orang yang tadi ngasih itu. Dia senyum, dia bahagia luar biasa. Ini buah rasanya sepet, rasanya asem. Kalau kalian makan, aku takut di wajah kalian itu nanti akan menimbulkan reaksi di wajah kalian. Oh, ini makanannya nggak enak. Akhirnya orang miskin yang tadi itu tadi datang jadi sedih gara-gara ngelihat kalian begitu. Subhanallah. Ini akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu nih, ini rasanya memang begini. Nabi tetap makan. Nabi nggak bilang nggak enak. Tetap Nabi makan, Nabi habisin sehingga dijaga hati orang yang tadi ngasih. Orang yang tadi lihat, orang yang tadi ngasih itu jadi senang. Nah, kembali lagi dulu orang pada ngasih hadiah-hadiah kepada Rasulullah dan ada salah satu cerita menarik, fakta menarik. Salah satu khadimnya Rasulullah SAW, Sayyidina Anas bin Malik. Ya, jadi orang dulu itu ketika Nabi suka ngasih hadiah kepada Nabi dan salah satunya ada satu seorang ibu. Ketika peristiwa hijrah Nabi dari kota Mekkah ke kota Yastrib, yang dulu nama Madinah adalah Yastrib, ketika kedatangan Nabi namakan Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang, maka orang-orang yang ada di sana itu mereka pengen ngasih hadiah kepada Rasulullah. Jadi semuanya berlomba-lomba, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih ini dan seterusnya. Salah satunya ada seorang ibu dan ini nggak kebayang. Seorang ibu yang memberikan satu hadiah yang luar biasa. Hadiahnya apa? Hadiahnya yaitu anaknya sendiri yang bernama Anas bin Malik. Umurnya kira-kira pada saat itu masih kecil, ya 8 atau 10 tahun itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diberikan ini anak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ibunya tuh pengen anak ini supaya berkhidmat, anak ini supaya ngebantuin Rasulullah. Jadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pada saat itu udah menganggap Sayyidina Anas bin Malik ini sebagai bukan hanya sekedar tadi kalau dibilang dari ibunya kan agar ngebantu Rasulullah, tapi ini udah dijadikan seperti anak angkatnya, udah dianggap seperti orang terdekatnya Nabi SAW. Nabi seperti itu. Lalu apa ungkapannya Sayyidina Anas bin Malik?
Sayyidina Anas bin Malik ini dari kecil sampai beliau dewasa, kehidupannya dikasih keberkahan oleh Allah. Hewan ternaknya banyak, istrinya juga apa namanya diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kenapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak, karena memang sudah ngebantuin Rasulullah dari kecil sampai dewasanya, itu ngebantuin Rasulullah. Rasulullah mau kemana? Dibantuin sama Rasulullah. Dibantuin sama dia, sama Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah mau kemana? Dibantuin sama Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga salah satu ungkapan di dalam hadis riwayat Imam Turmudi, bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik pernah mengatakan, aku bersaksi demi Allah, Rasulullah adalah orang yang paling santun. Suatu ketika aku pernah, pada saat itu, aku ini disuruh oleh Rasulullah, wahai Anas bin Malik, kata Rasulullah, engkau ini belikan aku ini kebutuhan. Artinya Rasulullah minta dibelikan sesuatu kebutuhan oleh Sayyidina Anas bin Malik ini. Maka Sayyidina Anas bin Malik ini masih kecil umurnya. Ini masih pengen ada rasa-rasa main, mana kecil yang lain. Udah pergi ke tempat untuk belanja, istilahnya untuk membelikan keperluan Rasulullah. Maka ini Sayyidina Anas bin Malik ngelihat ada anak kecil lagi main tuh. Ada anak kecil lagi main. Karena memang masih kecil, jadi pengen main sama anak-anak yang lain. Akhirnya main pergi sama anak-anak yang lain. Jadi lupa. Wah, Rasulullah lagi butuh ini, lupa deh. Akhirnya main sama anak-anak yang lain. Dan subhanallah, tiba-tiba ternyata ada yang menepuk Sayyidina bin Malik dari belakang. Ditepuk, dan ternyata pas nengok adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah nggak marah. Rasulullah udah tahu nih, ini Sayyidina bin Malik ini lupa karena main sama anak yang lain. Tapi Rasulullah nggak marah. Rasulullah justru tersenyum dengan senyuman yang luar biasa, dan beliau katakan, wahai Anas, apakah kamu sudah membelikan apa yang sudah aku mintakan? Ini Sayyidina bin Malik malunya luar biasa, langsung kabur, lari terbirit-birit dari Rasulullah SAW. Baik ya Rasulullah. Sehingga di sini dijelaskan bahwasanya apa, Rasulullah ini orang yang santun, baik. Tadi kembali lagi kepada akhlak. Akhlaknya Nabi luar biasa. Nabi Muhammad kepada anak kecil aja tetap diperhatikan, nggak marah sama anak kecil. Tetap apa, diberikan kasih sayang yang luar biasa. Jadi ada satu kisah itu dalam suatu hari raya Id. Pada saat itu Rasulullah pernah melihat ada anak yang lagi nangis di pojokan. Ada yang lagi nangis di pojokan. Rasulullah keluar dari rumah, ngelihat ada anak kecil lagi nangis di pojokan. Di sebelahnya anak lagi nangis di pojokan itu ada anak-anak yang lagi main. Hari Raya Id. Siapa yang nggak senang kalau ada Hari Raya Id? Semuanya ngumpul sama keluarga, main sama teman kan ya. Kalau Hari Raya Id itu. Nah, pada saat Hari Raya Id ini, anak itu disamperin sama Rasulullah yang lagi nangis. Wahai Fulan bin Fulan, anakku, kenapa kamu nangis? Apa yang buat kamu sedih? Ini yang lagi nangis ini, anak kecil bocah ini gak tahu depan adalah Rasulullah. Maka dia katakan, wahai paman, bukankah kamu melihat sendiri di dalam hari raya Id ini yang lain sedang berbahagia, sedangkan aku dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang penuh dengan kelaparan, tidak memakai pakaian, tidak memiliki apapun. Ibuku telah pergi meninggalkanku dan menikah dengan lelaki lain, membawa semua harta-hartaku. Sedangkan ayahnya saya telah meninggal, ikut perang bersama Rasulullah. Maka Rasulullah pada saat itu melihat anak ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bukan memberikan semangat doang, bukan hanya oh kamu yang sabar kayak gini. Enggak, Rasulullah bawa ini anak, dibawa ke rumahnya Rasulullah, dikasih makan, diberikan pakaian, udah enaknya luar biasa. Ini anak udah benar-benar dijamu, udah dibantu, udah dijaga sama Rasulullah. Maka pada saat kemudian ini anak keluar dari rumahnya Rasulullah. Anak-anak yang lagi main tadi nanya sama anak ini, wahai Fulan bin Fulan, kok sekarang kamu bahagia? Tadi kamu sedih di pojokan. Kamu kenapa? Kok sekarang jadi bahagia? Dan seterusnya. Ini anak jawab apa? Wahai sahabatku, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak senang? Hari ini aku sudah memakai pakaian. Hari ini aku sudah dalam keadaan yang kenyang. Dan hari ini apa? Aku hari ini sudah menjadi saudara. Aku sudah menjadi daripada bagian keluarga yang luar biasa. Yaitu tiada lain apa? Sayyidatuna Aisyah adalah ibundaku. Dan sekarang Sayyidina Hasan wal Husain adalah saudara-saudaraku. Sayyidatuna Fatimatu Zahra adalah saudariku. Dan hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayahku. Diangkat anak ini menjadi anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tuh bayangin. Ini contoh yang luar biasa dari Rasulullah. Akhlaknya Nabi bukan cuma kepada eh, orang-orang yang lebih tua ataupun juga orang-orang yang setara dengan Rasulullah yang umurnya sama, tapi kepada anak kecil juga ada yang namanya akhlakul karimah yang luar biasa yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang azim, yang agung, yang mulia. Baik, tamam. Itu dia sifat-sifat yang insya Allah bisa kita sama-sama tanamkan di dalam diri kita, yaitu tawadhu, rendah hati, jangan sombong, baik, sabar, terus juga kita tetap semangat dalam kehidupan kita. Lalu akhlaknya Nabi tadi apalagi tetap bersabar, jangan jangan putus asa. Lalu juga kepada anak kecil, lalu kepada orang tua, kepada umur yang sama, bercanda juga tahu batasan, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak Nabi SAW yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa? Walafu minkum. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran materi pada kajian malam hari ini untuk kita semua, ya teman-teman, ya, dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua tentang beberapa biografi singkat dari Al-Habib, eh biografi singkat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Setelah itu, baik kita memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grup. Bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silakan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk persilakan. Pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Saya batasi 3 pertanyaan karena sudah malam. Sian Habib. Eh, Afwan, Habib, izin membacakan pertanyaan. Silahkan. Oh, Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari grup Milad Asyabul. Izin bertanya, Al-Habib, apakah bisa kita orang yang biasa saja meneladani sifat Rasulullah, dan apakah ada tips atau amalan supaya bisa dengan mudah meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era milenial ini? Syukran Habib. baik. Tafadhol. Baik. Siap, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertama, di sini kita saling sharing ya. Eh, jadi pertanyaan ini gunanya untuk saling sharing saja. Baik, bagaimana caranya? Alhamdulillah. Baik, tadi pertanyaannya, apakah bisa orang yang biasa saja meneladani sifat Rasulullah SAW, dan apakah amalan yang bisa kita bisa dengan mudah untuk kita meneladani sifat Rasul di era milenial ini? Baik, tamam. Baik, jadi orang yang biasa tentu begini, Nabi SAW adalah seorang manusia yang tadi dikatakan akhlak. Jadi tetap akhlaknya Nabi ini memang tentu kita nggak bakal bisa ngikutin beliau. Beliau ini kan orang yang luar biasa, diberikan nilai-nilai khusus ya, khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bisa saja kita mengikuti satu ataupun dua yang mungkin bisa tertanam di dalam hati kita. Seperti tadi, ini kan masalah kecil. Nabi Muhammad SAW itu eh, beliau nggak pernah menaruh rasa iri ataupun dengki kepada orang lain. Itu bisa pelan-pelan tuh kita ikutin, ya kan? Kita nggak boleh tuh ngiri, dengki sama orang. Nabi Muhammad berkata-kata dengan yang baik. Nah, kita mulai-mulai sama-sama latihan dari sekarang, berkata-kata yang baik. Bukan cuma kepada orang yang sebaya, tapi kepada orang tua, kepada anak kecil. Nah, ini sama-sama bisa nih kita latih sama-sama pelan-pelan. Lalu apalagi apakah amalan-amalan yang sama-sama bisa kita lakukan untuk meradani sifat Rasulullah SAW? Jadi sifat Rasulullah ini mulia.
Maka Rasulullah ini mulia, sifat Rasul ini mulia, maka pertama niatkan di dalam diri kita. Jadi semua perbuatan itu, semua hal, kalau kita pengen dimudahin oleh Allah itu tergantung dengan niat kita. Niat kita masing-masing. Karena kalau niat yang baik, pasti bakal ngasilin hal yang baik. Tapi kalau ada hal dan niat yang buruk, maka akan ngasilin niat yang gak baik juga gitu. Jadi niat yang baik. Kalau kita punya niat yang baik, kita meneladani sifat Rasulnya apa sih? Niatnya satu pengen menjadi pribadi yang lebih baik sebagaimana berkata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, artinya introspeksi nih diri kalian sebelum kalian nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini pengen meneladani sifat Rasul, tanamin sifat-sifat Rasul dalam diri kita agar kita apa? Jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya supaya kita ini jadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih taat, pribadi yang dicintai oleh Allah. Niat yang baik pasti dimudahin oleh Allah. Tapi kalau niatnya saya pengen meneladani sifat Rasul, tapi karena apa? Pengen dipuji sama orang. Nah, hati-hati ya. Ini susah. Karena niatnya tadi, niat tergantung dengan niatnya. Ini nama malu bin niat. Wa inna malikul limri'im ma nawa. Semua itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya tadi pengen meneladani sifat Rasul, karena pengen dekat sama Allah, karena untuk menambah cinta sama Rasulullah, karena pengen introspeksi diri, pengen ngikutin manusia yang paling mulia, sebaik-baiknya manusia Rasulullah, maka di sini insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu amalannya apa lagi? Kalau untuk amalan bacaan, mungkin agar kita sama-sama menambah kecintaan sebenarnya nggak perlu yang ribet-ribet. Baca sholawat aja itu udah cukup sebenarnya bagi saya. Karena ini kan membahas tentang sifatnya Rasul, membahas tentang akhlaknya Nabi. Ulama itu banyak mengarang kitab-kitab, mengarang daripada banyak-banyak syair tentang sifatnya Rasulullah. Ya, jadi ulama-ulama lalu juga penyair-penyair banyak yang membuat karangan daripada syair-syair tentang Rasul SAW yang itu akan menambahkan rasa cinta. Ketika seseorang itu dia mencintai orang lain, dia mencintai seseorang yang dia cintai, pasti dia bakal ngikutin apa yang orang dia cintai itu. Sama kayak kita punya idola. Kita punya idola dalam hidup kita, pasti kita bakal ngikutin apa yang idola kita lakuin. Nah, ini dia. Di saat kita cinta sama Rasulullah, bagaimana caranya agar menimbulkan kita cinta sama Rasulullah? Pertama tadi adalah kita menadani yaitu penasaran dengan bagaimana kisah-kisahnya beliau, bagaimana apa yang beliau lakukan semasa hidupnya. Di situ akan menimbulkan cinta. Dan lalu ditambahkan lagi dengan sholawat. Ya Allah, kirimkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul mursalin, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihannya Allah, kekasihnya Allah, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, khatamun nabi, penutupnya para nabi. Pokoknya tambahin terus itu puji-pujian kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini akan menambahkan daripada cinta kita kepada Rasul dan tentunya akan menambah semangat kita untuk meneladani sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamam. Insya Allah, tabarakallah. Gimana Mbak? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Al-Habibana? Semoga terjawab mungkin Mbak. Eh, ke pertanyaan kedua, izin membacakan lagi Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin memperkenalkan diri, Ana Ririn. Asal Ashibul 2. Bagaimana cara menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW saat menghadapi orang yang berniat jahat kepada kita, Habib? Punten, mohon jawaban dan penjelasan Habib. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Baik. Eh, apa ketika ada orang nggak suka sama kita, ada orang yang mungkin nggak demen sama kita, bahkan sampai-sampai dia pengen nyelakain kita, dan bahkan ada lagi yang lebih bahaya daripada itu semua, bahkan memfitnah kita. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan nih. Orang kalau kena fitnah satu aja itu menyebar tuh, aduh kayak rasanya gimana gitu. Itu nggak bakal ya itu nggak ini memang memang betul faktanya memang bakal ngebuat sakit hati kita. Semua orang pasti bakal ngebuat sakit hati, tergores nih hati kita. Aduh, kok ada orang begini? Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita nggak jahat sama orang, tapi dia malah begitu sama kita. Nah, gimana cara menghadapinya? Jadi ada dua cara. Kalau ini uh,
Kalau menurut yang kita bisa belajar tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi kita belajar tentang orang buta yang mencaci, memaki, memfitnah Rasulullah, itu sama. Rasulullah buktikan dengan akhlak budi pekerti. Gimana caranya? Yang pertama, udah diemin aja. Ya, kalaupun kita bales, itu nggak bakal ngasilin apa-apa. Tamam? Karena orang yang kalau emang udah benci, nggak suka sama kita, itu susah. Mau dibalas, mau kita apa namanya klarifikasi gimana atau gimana, itu susah. Pasti sama dia, pasti dia karena emang udah nggak suka. Nah, gimana caranya mengubah hati dia? Pertama, doakan dia mendapatkan hidayah. Ya, jadi doanya itu orang orang kalau dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, apalagi sedang tadi kayak dizolimin seperti itu, artinya dia difitnah, dimaki, dicaci maki, ini didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kedua, diamkan. Ya, seperti akhlaknya Nabi. Nabi itu mendiamkan dan buktikan dengan budi pekerti. Jangan kita nih kalau orang benci sama kita, memfitnah kita, kita jadi kesel sama dia juga. Akhirnya kita malah jadi kayak sombong di depan dia. Terus kita makin benci sama dia, kita malah ngebalikin memfitnah dia, memaki dia dan seterusnya. Jangan. Nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya kalau begitu. Lebih baik diamkan, tetap buktikan budi pekerti, sehingga orang-orang yang ada di sebelah dia bakal paham, oh yang kamu fitnah ini beda dengan apa yang kamu fitnah. Begitu. Orang yang kamu fitnah ini berbeda dengan apa yang kamu fitnah itu. Orangnya baik kok, orang kayak begini kok, orangnya seterusnya, oh dia nggak sama dengan apa yang kamu fitnah kayak begitu gitu. Nah itu bakal dibuktiin sama Allah, bakal dikasih unjuk sama Allah. Kalau orang baik itu pasti bakal ditunjukin benar-benar baik. Ya, jadi kalau orang memang di posisi yang benar, Allah Ta'ala tuh pasti bakal nunjukin orang ini nanti ada saatnya, ada waktunya Allah tunjukkan ini orang benar-benar benar, dia nggak salah, itu pasti ada. Jadi tadi satu doakan agar diberikan hidayah, yang kedua apa, biarkan, diamkan dan buktikan dengan budi pekerti. Yang ketiga, kalau pengen cara yang eh, lebih bagus lagi, dulu itu ada seorang ulama, Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Semasa beliau pulang dari sebuah masjid, pada saat itu diceritakan beliau pulang dari masjid itu, beliau di depan masjid itu apa, dekat masjid itu beliau ada orang yang kesal sama beliau, beliau diberikan kata-kata ini dan seterusnya, beliau di ini dan seterusnya, pokoknya kata-kata yang nggak baik. Udah, Al Habib Muhammad Al Haddar ini pulang sampai ke dalam rumahnya, beliau ini malah nangis, nangis nyesel. Kenapa kok bisa nyesel? Kenapa nangis? Ada orang-orang yang bertanya kepada beliau, kenapa engkau menangis? Kenapa kamu nyesel? Ternyata apa? Beliau menjawab apa? Kenapa saya nggak maafkan tadi? Saya hari sekarang ini udah maafin dia. Tapi kenapa saya nggak maafin dia di saat dia di depan saya mencaci memaki saya? Tuh, Al Habib Muhammad Al Haddar. Artinya beliau ini nyesel. Kenapa pada saat orang yang mencaci maki ini, Al Habib Muhammad Al Haddar ini nggak memaafkan langsung, dan pada saat pulang baru memaafkan. Dan di sini luar biasa kita lihat. Padahal kalau kita yang di situ mungkin berbeda juga ceritanya. Kita mungkin sampai pulang juga masih kesel. Tapi ini seorang ulama yang luar biasa, Al Habib Muhammad Al Haddar. Beliau pada saat pulang, karena rasa beliau yang beliau dimaki, difitnah, dicaci seperti itu, malah beliau yang malah menunduk, malah malah apa namanya, mendoakan orang tersebut yang tadi mencaci, memfitnah. Nah, ini bisa menjadi kita jadikan contoh ya. Jadi bagaimana caranya ketika orang itu tadi nggak suka sama kita, nggak demen sama kita, kita doakan dia, dan pada saat dia kata-katain kita, kita langsung maafkan dia, langsung kita maafkan dia, karena nggak ada artinya kita balas, nggak bakal muncul apa-apa. Dan kalau bisa kita ngomong depan dia, saya kalau saya ada salah, saya yang minta maaf kepada kamu, gitu. Itu bakal nimbulin rasa apa ya, nimbulin rasa bersalah bagi dia. Itu dia ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tadi satu, doakan dia mendapatkan hidayah. Dua, buktikan dengan akhlaknya Nabi, dengan budi pekerti, artinya jangan balas dengan kata-kata yang buruk juga, buktikan dengan budi pekerti. Yang ketiga yaitu kalau bisa kita memaafkan langsung, ataupun juga kita yang minta maaf kepada dia, begitu, supaya dia yang luluh hatinya menjadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Syukran Habib. Tabarakallah. Gimana Mbak Ririn, sudah terjawab pertanyaannya? Semoga terjawab insya Allah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seperti ini pertanyaan yang ketiga, sama ya pertanyaan sama yang di atas. Jadi Afwan Alin skip. Jadi kita loncat nyari yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana dari Asyabul. Izin bertanya, bagaimana cara meredam emosi agar tidak sampai menyakiti hati orang lain karena terkadang jika terpancing amarah mudah emosi Habib. Syukran. Jazakallahu khair. Baik. Bagaimana caranya agar kita nggak kebawa emosi, ya, apalagi kalau kita lagi kesal-kesalnya. Baik. Setiap manusia itu diberikan, ya pasti ada emosi, pasti ada di saat-saat dia kesal tuh ada. Saya pun sama. Kadang apa namanya kesel pasti ada. Setiap manusia itu pasti ada, tapi berbeda-beda ya. Jadi berbeda-beda outputnya, berbeda-beda juga apa di saat marahnya tuh lagi di apa, masalah apa dan seterusnya gitu ya. Baik, gimana caranya di saat ada sesuatu yang membuat kita marah, membuat kita emosi, dan bagaimana cara menahan emosi tersebut? Saya mendapatkan apa namanya pelajaran dari saya punya kakek Al-Maghfurullah Habib Abdurrahman. Itu beliau kalau pengen apa bikin, kalau kata beliau ingin bikin hati luluh, hati sabar, itu banyakin kalimat la ilaha illallah. Ya, nggak ada batasan berapa kali dibacanya, tetapi amalan dari beliau itu banyakin baca itu la ilaha illallah. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Jadi perbaharuilah iman kalian dan juga perbaharui iman kalian dan perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Ini bagus banget deh. Kalau lagi kesel, lagi nahan, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau mau istighfar juga bagus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang paling baik itu di saat dia nih emosi, tapi bibirnya itu tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat yang bagus. Nah, itu cakep. Jadi ada dua orang kalau kesel itu bawaannya marah, emosi, keluar kata-kata kotor ya. Langsung tuh keluar ke taman safari tuh keluar semua tuh. Ya, kata-kata binatang keluar semua. Kalau orang zaman sekarang kan suka begitu tuh. Keluar tuh ini dan seterusnya, ini bla dan seterusnya. Itu satu orang lagi kesel. Tapi ada juga satu lagi orang kalau lagi kesel dia tuh ngucapin kalimat-kalimat yang baik. Kayak tadi astagfirullah, la ilaha illallah, apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat-kalimat yang bagus sehingga tuh hati ini juga bakal ngikutin apa yang ada di mulutnya ini. Jadi gitu. Nah, gimana caranya selain tadi amalan, bagaimana caranya agar kita bisa menahan emosi kita? Nah, sebenarnya kalau ini bisa dibilang sama seperti tentang akhlaknya Rasulullah tadi. Rasulullah tuh orangnya nggak marah kecuali dalam perihal syariat ya. Beliau itu mengatakan la taghdab walakal jannah. Kalau kamu nggak marah, janganlah kamu marah, maka kamu akan mendapatkan ganjaran yaitu adalah surga. Nah, itu dia kan. Maka innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kita tanamin tuh dalam hati kita. Kita ingat di dalam pikiran kita, kalau kita sabar di saat itu, kita nahan emosi kita, kita diem baca kalimat la ilaha illallah, maka kita bakal menjadi orang yang dekat sama Allah. Harus yakin. Sehingga ini bakal ngebuat hati kita tuh ngikutin apa yang ada di uh, pikiran dan juga mulut kita. Oh, kita ini lagi baca ini, kita lagi ingat Allah, nggak pantas nih kita emosi, nggak pantas, nggak pantas. Udah, buang itu, nggak ada artinya. Kalau ngikutin syaitan, nggak bakal ada habis-habisnya. Syaitan itu ngehasut kita, pengen ngebuat kita marah. Ayo antum keluar, kalau kata syaitan gitu. Kalau bahasanya begitu dah. Antum marah sekarang, antum marah, antum keluarin kata-kata yang nggak baik, antum marah, antum pukul sana, pukul sini, antum teriak-teriak segala macam dan bahasa aja anak sekarang tantrum ya, kayak anak kecil yang lagi apa masih kecil-kecilnya kan begitu. Nah, ini jangan sampai ya. Tapi memang ada di saat-saat kalau lagi emosi, lagi ada masalah, mungkin lebih baik kita lebih mendekat kepada Allah. Mungkin kita bisa sholat, ya sholat sunnah, ataupun kita bisa kalau di saat malam misalkan kita lagi emosi, ya antum boleh kita sholat misalkan habis tidur, ya kita bangun tiba-tiba di malam hari kita apa namanya kita marah sendiri nggak jelas kenapa, gara-gara kenapa dan seterusnya. Ya udah qiyamul lail sholat malam boleh bagus. Tapi tentu tadi setelah bangun tidur ya malam hari itu sholat deketin sama Allah, minta sama Allah, curhat sama Allah. Dan jangan sampai, nah hati-hati nih, kalau punya aib di dalam diri kita, jangan terlalu terbuka kepada siapapun. Baik,
Kalau ada satu aib di dalam diri kita, artinya ada masalah dalam kehidupan kita, boleh curhat sama yang lain boleh, tapi juga harus tahu, hati-hati. Karena memang sebaik-baiknya tempat curhat, sebaik-baiknya kita mengadu itu kepada Allah. Allah itu menutup aib kita. Allah itu menjaga aib kita supaya nggak kebuka. Makanya ada syair tuh syair-syair yang luar biasa. Bukan syair dan juga ada hadis kutsinya Allah Subhanahu Wa Taala itu tentang bagaimana Allah Taala itu menutup daripada aibnya kita. Jadi saking Allah Ta'ala sayang sama kita itu Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku nih kamu ini bermaksiat kepada saya ini di malam dan siang harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini tentang ampunan. Allah Ta'ala bilang, kalau aku ini mengampuni seluruh dosa, ayo minta ampun kepada aku akan aku ampuni engkau. Di sini Allah Ta'ala nggak bakal apa? Allah Ta'ala nggak ngebongkar aib kita. Kalau kita memang ada di dalam hati kita ini bersungguh-sungguh. Nah, ini dia. Makanya contohnya tadi, di saat kita lagi emosi, lagi nggak suka, ayo ngadu sama Allah. Ngadu sama manusia boleh, tapi hati-hati juga. Kadang nggak tahu, manusia kan suka akhir kemana, berbicara ke teman-teman, dan seterusnya, akhir kita kebongkar. Akhirnya kita lagi emosi, lagi ada masalah, kebongkar ke sana dan kemari, dan nggak ngasilin apa-apa akhirnya. Udah, ngadu sama Allah. Minta ya Allah, lancarin saya kehidupan saya. Apa yang menjadi ujian bagi saya, ini selesaikan ya Allah. Yang tadi ini lagi ada masalah seperti ini ya Allah, selesaikan dengan sebaik-baiknya permasalahan apa daripada sebaik-baiknya apa namanya sebaik-baiknya dilancarkan olehmu ya Allah. Nah ini dia, ini yang bagus mengadu kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Gak boleh berharap sama manusia. Manusia nggak bisa. Nggak apa sih yang mau diharapin sama manusia? Apa sih yang mau diharapin sama manusia? Ya, berharaplah, memintalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kira-kira itu tadi amalannya. Saya punya kakek itu biasanya beliau memperbanyak kalimat la ilaha illallah ya terus aja mau kemana pun kita pergi mau lagi jalan mau lagi santai baca kalimat la ilaha illallah mengingat Allah karena dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya jelas ini ayat yang jelas ini jadi apa namanya jadi jawaban buat kakak yang tadi nanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang ya itu dia dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang tatma'innul qulub. Nah insya Allah mudah-mudahan bermanfaat wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Begitu indah penjelasan daripada Habib. Semoga bisa terjawab mungkin Mbak Silvi. Eh, karena di sini banyak pertanyaan yang nggak dijawab.
Baiklah, alhamdulillah telah selesai sesi tanya jawab dan rangkaian kajian akbar kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Habib Alwi yang telah berkenan berbagi ilmu bersama kita. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi amal jariah bagi beliau. Buat teman-teman media partner dan seluruh anggota Asia Pekubul Ilmi, terima kasih juga sudah hadir ikut berpartisipasi. Sampai jumpa lagi nanti di kajian berikutnya. Dan untuk sebelum kita akhiri acara hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Saya persilahkan kepada Habib Alwi untuk memimpin doanya. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang mudah-mudahan insya Allah pada hari ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الداهين وقهر الرجال. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وخشوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تغفرانا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang penuh dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Jangan jauhkan kami dari orang-orang saleh, orang-orang dekat denganmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan maghfirah darimu, ya Allah. Ampunan darimu, ya Allah. Maka ampunilah kami, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang saleh, salehah. Orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Orang-orang yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kami. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan orang-orang tua kami. Orang-orang yang senantiasa dekat denganmu, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dicap, orang-orang yang senantiasa dijadikan orang yang bertakwa di hadapan-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa dekat taat kepadamu, ya Allah. Orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang-orang yang beruntung nanti di yaumil akhir, di hari akhir nanti, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa dekat dan juga selalu mencintai dan makin semangat untuk mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Berikanlah kesempatan bagi kami agar nanti kami dikumpulkan dengan Rasulullah. Berikanlah kesempatan kepada kami agar kami bisa melihat wajah indah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang berkumpul dengan sahabat. Jadikanlah kami orang-orang yang berkumpul dengan para keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang nanti berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan para wali, orang-orang yang dekat denganmu, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa hari demi hari menjadi hamba yang senantiasa penuh yang namanya penuh dengan semangat untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sedang sakit, maka ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Apabila di antara kami masih ada yang sakit, maka berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami taufik hidayahmu, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang dipermudah untuk belajar ilmu. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dipermudah untuk membaca Al-Quran. Jadikanlah kami orang-orang yang dipermudah untuk menghafal Al-Quran. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa setiap harinya sibuk di mulut kami, yaitu tidak lain membaca Al-Quran. Dan juga jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sibuk dan jadi orang-orang yang makin semangat, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang haus akan belajar akan ilmu. Dan juga jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa diberikan namanya taufik hidayahmu, ya Allah. Berikanlah rahmat kepada kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kami yang kami sengaja dengan yang telah disengaja maupun tidak sengaja, dosa-dosa orang tua kami. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dan berikanlah kami
Berikanlah kami maghfirah, pintu ampunanmu ya Allah. Maka jangan jauhkankah kami dari orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Dan juga jadikanlah majelis kami ini majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh dengan bermanfaat, majelis yang penuh dengan ilmu-ilmu yang akan memberikan manfaat kepada semuanya ya Allah, dengan berkatnya Rasulullah, dengan berkatnya Habibullah, dengan berkatnya Nurullah, dan juga dengan berkatnya para orang yang saleh, guru-guru kami yang dimuliakan olehmu ya Allah. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة معظمة وسبع مثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وهبابنا من كل محنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير وموطن لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Afwan, tadi jaringan saya bermasalah, Habib. Eh, Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Dengan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara malam hari ini. Sebelumnya, mari kita foto bersama dengan Al-Habibana Alwi Asegaf, em, yang PJ foto boleh ini. Teman-teman boleh on cam, teman-teman. Kita foto buat kenang-kenangan juga karena milad majelis tadi. Ayo teman-teman on cam biar nggak cuman Habib sama saya doang yang on cam. Monggo teman-teman, tafadhol. Kita mulai ya. Buat yang PJ foto sudah siap? Mbak Lail, sudah siap Mbak? Oke, kalau gitu kita foto ya. Pertama, oke, kita foto ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, yang terakhir. Ayo teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Afwan, Habib. Syukron jazakallahu khairan katsiran. Habib sudah meluangkan waktunya kepada kami semua, Masya Allah. Sekali lagi saya Alina, mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyabab Hubul Ilmi pada hari ini meminta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan pada hari ini ada kesalahan, tindakan, atau perbuatan yang kami kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin, amin, Allahumma amin. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Habib, Habibana. Syukron teman-teman semua, Solihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah.